Pernah nggak sih kamu lagi rebahan di rumah, terus kamu scroll-scroll TikTok, Instagram, semua sosmednya kamu punya, lalu kamu ngeliat story teman kamu, mereka ada yang udah lulusnya cepat, ada yang cum laude, terus ada yang kerja di luar negeri, ada pula yang liburan di Bali. Terus di saat itu kamu nanya ke diri kamu sendiri, sebenarnya aku lagi ngapain sih? Kalau kamu mikir kayak gitu, tenang, kamu nggak sendirian dan kamu nggak gagal. Mungkin kamu cuma lagi nyasar aja di jalan yang namanya quarter life crisis. Dan kabar baiknya, semua orang hebat pernah ada di fase itu. Hai, perkenalkan, aku ada Marfian Sargomoyo. Aku dari Universitas Mercu Buana, Prodi Psikologi, dan aku Gen Z. Hari ini, aku nggak mau ngasih kamu motivasi instan, nggak mau yang paling sok tahu soal hidup. Aku cuma pengen kamu duduk sebentar, kita ngobrol pelan-pelan tentang sesuatu yang diam-diam dirasakan banyak dari kita, tapi jarang dibahas dengan jujur. Tapi sebelum itu, kita harus mulai dari satu pertanyaan penting. Sebenarnya, quarter life crisis itu apa sih? Dan kok banyak dari kita kejebak di dalamnya? Quarter life crisis atau krisis seperempat abad, krisis ini itu bukan soal gagal, tapi soal mencari arah. Quarter life crisis itu adalah periode di mana kita mengalami krisis identitas dan krisis emosional. Ini sangat umum dialami oleh individu yang sedang berada di umur 18-30 tahun. Biasanya, krisis ini muncul di saat kita mengalami tempaan hidup, seperti tekanan dari sosial, tuntutan kemandirian finansial, dan krisis tujuan hidup. Dan lucunya, ini datang bersamaan. Fase ini muncul karena adanya kesenjangan antara ekspektasi dan kenyataan. Kita punya harapan besar setelah kita lulus atau setelah kita masuk kerja, tapi pada kenyataannya kita dihadapkan dengan jalan yang begitu terjal, begitu banyak pilihan, dan semakin banyak lagi keraguan. Nah, kalau ini realitanya, lalu dampak apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita harus hati-hati, karena krisis ini tidak selalu terlihat, tapi dampaknya mulai terasa. Secara psikologis dan sosial, itu mulai muncul. Biasanya itu akan muncul dengan perasaan gagal atau merasa tertinggal oleh teman-teman sebaya, terus merasa cemas terus-menerus tentang masa depan, lalu kalian merasakan dismotivasi, bahkan untuk kegiatan yang sebelumnya sangat kalian gemari. Lalu dilema, mengalami keraguan-keraguan dalam memilih sesuatu, seperti memilih pasangan, pekerjaan, atau tempat tinggal. Fenomena ini bukan sekedar mood swing. Ini adalah tanda kita berada di fase quarter life crisis. Ini adalah respon psikologis terhadap kerusakan struktural, terhadap transisi masa dewasa. Tapi ada kabar baik, kalau quarter life crisis bukan akhir dari segalanya. Justru ini adalah momentum bagi kita semua Gen Z, kita semua yang ada di fase quarter life crisis untuk bisa memulai perubahan. Lalu, bagaimana sih caranya kita menghadapi fase ini dengan sehat dan konstruktif? Kita harus pahami dulu, krisis ini bukan untuk dihilangkan, tapi kita berusaha untuk tumbuh di dalamnya. Setidaknya ada 5 cara untuk bisa tumbuh dan beradaptasi di tengah-tengah krisis ini. Yang pertama adalah kita harus benar-benar menyadari kalau krisis ini itu normal, karena kita sedang berada di fase perkembangan psikososial kita. Menurut Erik Erikson, di usia 20-an adalah fase kita pencarian identitas dan kemandirian. Jadi, itu adalah hal yang wajar. Kita harus bisa menerima itu. Yang kedua, kita mulai bangun kesadaran diri dengan melalui refleksi rutin. Kita harus mulai sering-sering untuk journaling. Kita harus mengikuti pelatihan pengembangan diri. Kita mulai menyisakan waktu untuk diri kita sendiri, agar kita lebih mengenal diri kita sendiri. Yang ketiga, kita harus menjaga koneksi sosial. Di fase ini, kita sangat-sangat membutuhkan lingkungan sosial kita, agar kita tidak terombang-ambing sendirian di tengah lautan. Kita masih bisa untuk bercerita ke teman,
sahabat, keluarga, teman, atau bahkan jika kamu membutuhkan mentor atau seorang profesional, kamu harus mencari itu. Karena kembali lagi, kamu harus mengerti seberapa mampu diri kamu untuk menghadapi keadaan ini. Jadi, jangan sendirian. Mengubah point of view. Kita harus mengganti paradigma tentang harus sukses umur 25 dengan harus bisa belajar dan beradaptasi. Ganti paradigma kalian tentang tujuan hidup atau standar kesuksesan itu menjadi hal yang lebih adaptif. Yang kelima adalah menggunakan coping yang adaptif. Alih-alih menghindari stres, kita harus menghadapi stres dengan strategi seperti menulis to-do list atau kita detox dari media sosial dan mulai kita belajar tentang manajemen waktu, manajemen emosi. Itu sangat penting untuk perkembangan diri kita sendiri. 5 hal ini sangat bisa membantu kita dalam menghadapi krisis ini. Dalam psikologi positif, mengembangkan makna dan tujuan hidup secara bertahap adalah kunci untuk kita bisa menghadapi quarter life crisis ini. Jadi, ini semua bukan tentang menghindari, tapi bagaimana kita berusaha untuk bisa menghadapi dan beradaptasi dengan keadaan. Mungkin sekarang kamu belum tahu mau kemana arah kamu. Mungkin aku juga ada di posisi yang sama. Tapi yang harus kita benar-benar tahu bahwa kita masih terus berjalan. Kalau saat ini hidup terasa abu-abu, sulit dijelaskan, atau mungkin sangat menyakitkan, tenang, kamu nggak sendirian. Banyak di antara kita juga sedang menavigasi di kabut yang sama. Dan di tempat itulah kita harus tumbuh. Seperti bunga yang mekar di tengah kabut, kita juga akan mekar di tengah naungan. Perlahan tapi pasti, pastikan kita terus bergerak, kita pasti bisa.